Bayangin, sebuah perusahaan yang selama puluhan tahun jadi simbol alat musik berkualitas dunia, tiba-tiba mengumumkan penutupan pabriknya di Indonesia. Dan bukan cuma satu, tapi dua sekaligus. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Yamaha Musik Indonesia? Kenapa pabrik yang memproduksi piano, drum, dan keyboard untuk seluruh dunia kini justru tutup di negara yang pernah jadi basis produksi utamanya? Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Ketika kita ingin membeli sebuah gitar, nama pertama yang sering muncul di kepala kita adalah, ya bener, Yamaha. Bukan tanpa sebab ya, merek ini memang sudah terkenal. Dari suaranya, bahan kayunya, kerapiannya pasti diperhitungkan. Ya, ada juga merek lain yang gak kalah bagusnya ya, seperti Gibson, Fender, Ibanez, Jackson, Kramer, Skeeter, Taylor. Tapi kebanyakan orang lebih suka memilih Yamaha karena harganya ya murah dan berkualitas. Memang menjadi sebuah hal yang wajar ya bagi orang Indonesia yang suka barang-barang yang murah. Begitupun dengan alat musik lain seperti piano, drum, keyboard. Ya lagi-lagi ya soal harganya murah plus ditambah lagi brand Yamaha yang sudah terkenal. Bahkan rata-rata kreator musik dan artis Indonesia banyak yang menggunakan merek Yamaha. Seperti Sailor on Seven, Peter Pan, Nichi, Patti juga menggunakan alat musik Yamaha. Pernah nggak kalian punya alat musik Yamaha buatan lokal? Kalau pernah, coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana rasanya menggunakan alat musik Yamaha. Di Indonesia, Yamaha udah masuk sejak tahun 1970-an. Tepatnya tahun 1971, Yamaha Musik Indonesia berdiri dan mulai bangun pabrik pertamanya mereka di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Nah, dari situlah semuanya mulai berjalan. Awalnya, Yamaha cuma produksi dalam skala kecil. Tapi karena respon pasar positif dan permintaan ekspor makin naik, perusahaan terus berkembang. Bahkan gak lama kemudian, Yamaha buka pabrik baru lagi di kawasan Cikarang, Bekasi. Dua-duanya fokus buat produksi alat musik kelas dunia, mulai dari piano, keyboard, drum, sampai gitar. Dan hebatnya, banyak dari produk buatan Indonesia ini diekspor ke Jepang, Eropa, sampai Amerika Serikat. Jadi jangan kaget ya, kalau ternyata piano di ruang konser luar negeri buatan Indonesia juga. Yamaha dikenal konsisten. Produknya nggak cuma kuat, tapi juga punya standar kualitas tinggi. Makanya sekolah-sekolah musik, rumah ibadah, studio rekaman, bahkan musik profesional banyak yang pakai alat musik Yamaha. Ya udah jadi semacam brand sejuta umat di dunia musik. Tapi semua berubah pas masuk tahun 2020. Waktu pandemi COVID-19 melanda, dunia hiburan dan musik sempat mati suri. Sekolah musik tutup, konser dibatalkan, banyak orang berhenti beli alat musik karena ekonomi lagi susah. Walau perlahan bangkit, dampaknya masih terasa sampai sekarang. Yamaha mulai berpikir ulang soal arah bisnis mereka. Masuk tahun 2024, mulai muncul kabar yang bikin kaget. Yamaha bakal nutup dua pabrik besarnya di Indonesia. Pabrik di Cikarang sudah berhenti operasionalnya sejak Maret 2025. Disusul pabrik Pulau Gadung yang bakal berhenti operasi sekitar Juni 2025. Total ada lebih dari 1.100 pekerja yang kena dampaknya. Sebagian udah di PHK, sebagian lagi nunggu giliran. Alasannya ya Yamaha bilang ini bagian dari restrukturisasi global. Mereka mau efisiensi biaya produksi, katanya sih karena ongkos tenaga kerja di Indonesia makin mahal. Mereka juga pengen mindahin sebagian besar produksi ke negara Cina dan Jepang yang lebih murah dan lebih dekat ke pasar utama mereka. Jadi bukan karena bangkrut, tapi murni strategi bisnis aja. Sebentar, bukannya di negara Cina dan Jepang rata-rata gaji karyawannya lebih mahal?
Yang ada nanti perusahaan Yamaha makin down lagi. Mending tetap di Indonesia aja lah. Gaji karyawan kan lebih murah. Menurut kalian gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Menteri Perindustrian atau Memprin Agus Gumiwang Kartasasmitra bilang akan mempelajari kasus penutupan operasional perusahaan tersebut sebab menurutnya realisasi investasi PT Yamaha Musik di Indonesia cukup besar. Gimana pendapat kalian soal pabrik Yamaha yang tutup di Indonesia? Coba tinggalkan komentar di bawah ya. Tapi tetap aja, bagi karyawan yang udah puluhan tahun kerja di sana, keputusan ini kayak petir yang di siang bolong. Bayangin, ada yang udah kerja dari muda, tiba-tiba harus pulang tanpa kepastian masa depan. Gak sedikit dari mereka yang ngerasa kecewa, bahkan merasa ditinggal sama perusahaan yang selama ini mereka banggakan. Yang bikin makin miris, meskipun pabriknya tutup, Yamaha tetap jalanin penjualan dan distribusi alat musik di Indonesia. Jadi toko-toko Yamaha masih buka, alat musik Yamaha masih dijual. Bedanya, semua produk itu nanti bakal diimpor dari luar negeri, bukan buatan Indonesia lagi. Dulu kita bangga bilang ini buatan lokal. Ya sekarang tinggal beli aja tapi barangnya dari luar. Ini juga tidak menutup kemungkinan berdampak bagi kita yang ingin membeli alat musik dari Yamaha jadi yang harganya murah terus melambung tinggi deh harganya mahal. Ya disebabkan ya karena biaya impor tinggi, belum lagi ditambah pajak barang yang masuk ke Indonesia. Ini nunjukin salah satu hal penting. Walaupun sebuah brand udah lama banget ada di sini, bukan berarti mereka akan terus bertahan selamanya. Dunia bisnis ini keras, dan keputusan bisa berubah kapan aja tergantung angka bukan perasaan. Penutupan pabrik Yamaha di Indonesia jadi pengingat pahit bahwa kita sebagai negara harus mulai bangun kekuatan sendiri. Kita nggak bisa terus tergantung sama brand luar. Ya harus ada langkah buat bangun merek lokal yang kuat biar industri alat musik kita nggak cuma jadi penonton atau pasar doang, tapi juga jadi pemain utama. Menurut kalian, Indonesia bisa nggak sih punya brand alat musik sendiri yang mendunia? Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa jadi bahan renungan kita semua tentang pentingnya punya industri sendiri, tentang nasib pekerja yang sering jadi korban keputusan bisnis besar, dan tentang bagaimana kita bisa belajar dari cerita jatuh baunya sebuah brand yang harus kita pelajari bersama. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.